Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati peserta webinar untuk sore hari ini, yang saya hormati pembicara webinar sore kali ini, Bapak Profesor Dr. Suteki, juga Bapak Dr. Iskandar Wibawa. Jadi sambil menunggu peserta ya, kita mulai saja. Acara ini nanti akan dimoderatori oleh Bapak Abdul Mufid. Bapak Abdul Mufid ini pegiat LSM ya, LP2K. Jadi nanti akan dipandu oleh beliau ya. Sambil menunggu peserta nanti bisa dipandu oleh Bapak Abdul Mufid. Acara ini diselenggarakan oleh KBPI Jawa Tengah dan juga Yayasan Bakti 4 Mei. Acara ini juga disiarkan secara langsung melalui halaman Facebook Yayasan Bakti 4 Mei. Bisa nanti saya kirimkan linknya. Yang tidak bisa ikut Zoom bisa ikut di Facebook ya. Oke, seterusnya akan saya serahkan kepada Bapak Abdul Mufid. Mungkin beliau bisa menjadi moderator untuk acara kali ini. Silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita bisa bersilaturahim, bertatap muka melalui media online dalam kondisi sehat walafiat, dan lebih lagi masih dalam kondisi penuh iman dan Islam dan masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga keberkahan yang Allah berikan kepada kita mampu kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan amalia ibadah kita sebagai bentuk ketundukan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudara sedulur semua, wabil khusus kepada para narasumber, Prof. Suteki dan juga Kanda Dr. Iskandar Wibawa yang sudah hadir di tengah kita. Terima kasih kami sampaikan atas keluangan waktunya bisa dihadir di majelis ini, majelis diskusi menjelang buka puasa yang diselenggarakan oleh teman-teman KBPI Jawa Tengah dan Yayasan Bakti 4 Mei yang juga didirikan oleh teman-teman PI Jawa Tengah. Mudah-mudahan diskusi kita pada sore hari ini bisa membuat sebuah pencerahan pemikiran kita dan lebih jauh lagi nanti bisa barangkali bisa jadi sebuah inspirasi bagi kita semua untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan berharga, baik kultural maupun struktural, terkait dengan bagaimana agar nilai-nilai agama Islam bisa mewujud atau terobjektifikasi di negara kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja barangkali kita mulai. Jadi kita pada sore ini berdiskusi tentang sebuah tema yang sebenarnya secara kalau dari sisi akademik ini adalah yang biasa saja, artinya sesuatu yang memang seringkali jadi objek atau bahan untuk kajian, yaitu relevansi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional. Walaupun mungkin kalau dalam
konteks politik ini bisa jadi bermakna macam-macam atau mungkin bisa ditafsirkan macam-macam oleh orang-orang yang mungkin salah paham terkait dengan persoalan hukum Islam ini. Tetapi kita sebagai community yang memang sangat concern di bidang bagaimana agar nilai Islam bisa mewujud di negara kita, sebagaimana tujuan dulu BAI adalah kesempurnaan pendidikan sesuai dengan Islam. Tentu kajian ini menjadi kajian yang sangat menarik dan sangat penting, mengingat bahwa problem hukum nasional kita masih sangat berat dan sangat banyak dan masih penuh dengan compang-camping barangkali kalau kita bisa kalau para ahli hukum melihat itu, sehingga memang sebenarnya ini sebuah tantangan sekaligus sebuah peluang bagi Islam atau hukum Islam yang ada di kita ini, bisa nggak itu mengisi ruang-ruang kosong, mengisi compang-camping itu, bahkan lebih jauh lagi bisa memberi fondamen barangkali agar hukum itu bisa lebih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang memang mestinya nilai Islam sebagai nilai yang universal itu mampu wujud dalam konteks yang lebih positif atau lebih aplikatif, lebih manifestatif gitu ya di negara kita ini. Terima kasih atas kehadiran para narasumber yang saya pikir sangat kompeten dalam bidang ini. Satu, Prof. Suteki yang punya concern di bidang hukum tata negara. Dia sekarang tokoh yang sangat terkenal akhir-akhir ini dan saya yakin juga secara akademik sangat mumpuni untuk bicara tentang persoalan bagaimana hukum di Indonesia ini, hukum Islam ini punya relevansi untuk hukum di Indonesia, dan mestinya lebih jauh adalah bagaimana itu bisa hukum Islam bisa mengisi ruang-ruang hukum di Indonesia dan bahkan bisa menjadi paradigma mungkin atau menjadi fundament bagi terusnya hukum yang baik di Indonesia ini. Kemudian yang kedua adalah Dr. Iskandar Wibowo yang juga merupakan ahli besarnya di hukum pidana kalau nggak salah. Nanti barangkali juga bisa akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya fundament atau lebih rinci lagi terkait mungkin bagaimana ada nggak peluang ini kira-kira hukum pidana di Indonesia ini bisa dimasuki ruhnya hukum Islam gitu. Bagaimana misalnya kalau kita lihat ada konun di Aceh misalnya yang mencoba menerapkan beberapa nilai-nilai positif hukum Islam yang sudah mulai diterapkan di sana, walaupun belum begitu banyak gitu ya, tapi itu sudah suatu embrio barangkali kalau di sana bisa, mengapa tempat ini tidak bisa. Toh juga sebenarnya dalam kajian hukum pidana banyak persoalan di Indonesia ini, misalnya bicara tentang bagaimana sanksi penjara itu sekarang jadi masalah karena orang di penjara tidak jadi sadar, malah jadi meningkat tingkat kepintaran kemampuan untuk melakukan tindakan pidananya. Jadi sekolah pidana paling berhasil ya penjara itu, karena orang masuk penjara bukan jadi sadar, malah jadi semakin meningkat kualitas tindak pidananya. Nah ini jadi sebuah tantangan sebenarnya, apakah hukum Islam mampu nggak memberi alternatif bagi konstruksi hukum pidana di Indonesia. Oke, tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita berikan kesempatan yang pertama kepada Prof. Suteki terlebih dahulu untuk menyampaikan paparannya, gagasan-gagasannya, dan ide-idenya yang segar bagi kita semua. Mohon pada peserta lain yang belum sempat di-unmute bisa unmute dulu, bisa di-mute dulu. Terima kasih. Monggo Prof. Suteki bisa dimulai waktu untuk dengan semua. Terima kasih. Monggo Prof. Baik, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kanda, Yunda, mungkin yang juga KPPI ya dimanapun berada, dan juga Adinda semuanya yang ada di khususnya di wilayah Jawa Tengah dan mungkin juga yang ada di luar wilayah Jawa Tengah yang saya hormati, Pak, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini saya dan saudara-saudara diberi kemudahan untuk bertemu kembali dalam suasana yang berbahagia ya, dalam bulan puasa ya. Kita bisa bareng-bareng menjalankan kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa pada tahun ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW beserta kaum kerabatnya. Baik,
saudara sekalian, kalau kita bicara tentang relevansi, relevansi hukum Islam terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia, tentu ini banyak ya membicarakan terkait dari sisi sejarah ya, dari sisi historis, dari sisi yuridis, dari sisi sosiologis, itu banyak sekali yang harus kita perhatikan ya. Untuk itu perkenankan saya share ya materi yang saya sudah siapkan. Saya mencoba untuk menyampaikan materi yang halo? Ya, monggo, sudah, Prof. Taki. Kok hilang tadi? Ini yang Mas Mufid yang tadi harus keluar dulu itu ya. Oke, ini sudah bisa dilihat ya? Sudah. Ya, saya mencoba untuk membahas atau membreakdown tema besar itu ya ke judul yang lebih kecil ini, yaitu mencoba untuk mengulik ya jejak jihad politik umat Islam menegakkan agama dan juga negara. Jadi memang ini nggak bisa dipisahkan ya antara agama dan negara. Memang ini berkelindahan ya sangat erat sekali. Kemudian yang perlu kita sadari di sini ya di Indonesia ya, mulai dari sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan yang relasi sekarang ini, kita masih menduduki ya penduduk muslim yang beragama Islam itu masih sekitar 87,19%. Ya, atau kita genapkan gitu ya sekitar 90% ya di Nusantara ya penduduk muslim ini kita majority ya, mayoritas sebenarnya. Nah, mayoritas tetapi seringkali kita juga menerima perlakuan-perlakuan yang terkesan kita itu menjadi minoritas ya. Karena apa? Ya mungkin ya kekuatan kita sangat lemah di situ sehingga mudah untuk terumbang-ambing ya. Ibaratnya itu kita seperti buih di pantai ya, buih di laut. Yang mudah sekali untuk diumbang-ambingkan oleh arah angin. Nah, kalau kita lihat periodisasi ya, sejarah Indonesia, sebenarnya Islam itu masuk di kita itu sudah sejak abad ke-6 dan ke-7 ya, mulai dari Aceh itu kita sudah ya Islam sudah masuk dari sana. Cuma kalau kita lihat periodisasi sejarah ini ya yang berkembang itu semacam ini ya. Anda lihat mulai dari kita itu masuk sejak ya ada di masa kerajaan Islam itu abad 14, 15, 16. Ya, padahal tadi saya sebutkan itu sebenarnya sejak abad 7 itu Islam sudah masuk ke Indonesia. Kalau di abad 7 berarti kira-kira itu di tahun Hijriah itu berarti tahun pertama dan kedua. Ya, itu kita bisa menyaksikan itu. Nah, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya Islam itu di Indonesia ya cukup ya mewarnai ya, mengingat tadi 90% kalau kita bisa kita katakan begitu penduduk Indonesia itu adalah Muslim ya, beragama Islam. Ini juga dapat saya sampaikan di sini bagaimana perkembangan kalau kita bandingkan antara Eropa kemudian dengan Indonesia seperti apa ya banyak yang mengatakan kalau Hindu Buddha itu lebih dulu ada di Indonesia, tapi ya juga ada fakta-fakta lain yang menyatakan bahwa justru Islam itulah yang sebenarnya lebih dahulu ada di Indonesia. Nah, sebelum saya masuk ke substansi yang lebih jauh, kita perlu untuk mendudukkan perkara lebih dahulu tentang apa itu hukum Islam dan bagaimana hukum nasional ya, karena ini seringkali dipertukarkan antara syariat, fikih, dan juga hukum Islam. Saya bukan ahli hukum Islam ya, saudara sekalian, tapi saya mencoba untuk memahami bagaimana perbedaan antara syariat, fikih, dan juga hukum Islam yang coba kita akan bahas pada kesempatan ini. Hukum Islam itu sebenarnya, nah ini ya kita bisa mencoba untuk mengupas yang seringkali dipertukarkan itu ada yang pertama kita sebut dengan syariat. Ya, syariat itu kita sebut sebagai jalan lurus yang menuju
keimanan dan keislaman yang bersumber murni dari Quran dan Sunnah. Nah, lalu apa itu fikih? Ya, fikih itu sebenarnya bisa dikatakan interpretasi hukum syarah yang bersifat amaliyah, dikaji dari dalil terperinci oleh mujtahid, ya, mujtahid maksud saya. Nah, ini bisa dikatakan ya karena itu hasil interpretasi, maka apa namanya penggunaan akal itu juga menjadi dominan. Kemudian yang ketiga, hukum Islam itu bisa dikatakan sebagai seperangkat aturan yang bersumber pada Quran, Sunnah, dan juga akal untuk mukallaf, ya, yang diakui, diyakini, dan mengikat semua Muslim yang tadi sudah mukallaf tadi. Nah, ini supaya kita memperoleh pemahaman apa yang dimaksud dengan hukum Islam. Kalau di sini berarti kita bisa melihat bahwa hukum Islam juga termasuk di dalamnya syariat dan juga fikih. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan hukum nasional? Hukum nasional itu merupakan kesatuan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber dari falsafah dan konstitusi negara. Nah, di dalam hal kedua itulah yang terkandung tujuan dasar dan juga cita hukum negara itu. Nah, kemudian sebenarnya baik hukum Islam maupun hukum nasional, yaitu tentu nanti di dalamnya ada penggolongan, ada sumber hukum, dan juga ada tata hukum. Nah, kalau hukum nasional jelas ya tata hukumnya kita misalnya berdasarkan pada kalau yang sekarang ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, ya, mulai dari Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, kemudian sampai yang terakhir mengenai peraturan daerah, ya, terutama daerah tingkat daerah provinsi dan juga daerah kabupaten atau kota. Itu pengertian dasar. Nah, saudara sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa agama Islam itu masuk ke Indonesia pada abad-abad pertama Hijriah, ya, tahun pertama dan kedua ini masuk ke Indonesia berarti sekitar abad 7 yang tadi saya sampaikan. Nah, masuknya agama Islam ke Indonesia itu, ya, ketika itu kondisi masyarakat Indonesia telah tertata lengkap, ya, dengan sistem yang berlaku, ya, berupa apa? Peraturan adat masyarakat setempat. Jadi bukan dalam keadaan kosong, ya, kita di Indonesia juga ada peraturan setempat yang kita sebut dengan hukum adat. Nah, sesuai dengan hakikat dakwah Islamiyah, nilai-nilai Islam itu diresmi, ya, dengan penuh kedamaian, tidak ada pertentangan. Jadi Islam masuk juga secara damai, ya, yang dalam hal ini tidak ada pertentangan dengan nilai-nilai akidah dan syariat Islam. Nah, sehingga kita bisa menemukan di situ sebenarnya terjadi pertemuan, ya, dua sistem nilai. Yang pertama adalah sistem nilai yang sudah ada, ya, yaitu sistem hukum adat terutama, dan juga ada sistem nilai hukum Islam itu. Nah, ketika keduanya itu bertemu, kemudian banyak para ahli yang mencoba untuk menjelaskan, ya, membuat teori-teori. Ya, teori itu gunanya untuk giving explanation, memberikan penjelasan-penjelasan bagaimana penerimaan hukum Islam itu di Indonesia. Setidaknya kita mengenal itu ada teori credo, ya, ada, lalu yang kedua ada teori receptio in complexu, lalu ada yang ketiga teori resepsi, lalu yang keempat ada teori resepsi exit, ya. Lalu yang kelima ada teori resepsi a contrario. Nah, ini saya kira sangat sudah familiar, ya, untuk saudara-saudara yang mengkaji hukum Islam di Fakultas Hukum itu juga, atau mungkin di UIN ya dulu, atau di AIN itu saya kira tahu persis bagaimana hukum-hukum ini teori-teori mencoba untuk memberikan penjelasan bagaimana hukum Islam itu atau agama Islam itu diterima, ya, di Indonesia. Kalau sesuai dengan teori credo misalnya, ya, ini ada dua, ada teori teritorial dan juga ada teori yang sifatnya non teritorial. Artinya kalau berdasarkan teori credo ini, gitu ya,
bagi siapapun dimanapun ya, tidak mengenal wilayah. Ini kalau yang non teritorial itu ya. Jadi semuanya ketika yang mengaku Muslim ya hukum itu berlaku. Ya. Nah ini dikemukakan oleh GIP ya, oleh GIP. Gitu. Kemudian kalau kita lihat untuk teori kredo ini, misalnya kalau untuk di Indonesia kita juga lihat bagaimana hukum Islam itu berlaku ya, bisa dikatakan secara menyeluruh dan sistemik ya di Indonesia, terutama pada zaman kerajaan dahulu ini ya. Kita sajikan di sini ada di Aceh, di Banten, termasuk di Demak ya, di Yogyakarta dan seterusnya. Saudara bisa lihat semua. Ini sebenarnya merupakan penerjemahan, kalau kita bisa jelaskan itu melalui teori kredo tadi, bahwa siapapun yang Muslim ya berarti berlaku hukum Islam ya. Dan itu diterima. Kita juga setelah agama Islam itu masuk ke Indonesia abad ke-7 itu kemudian diterima ya, di anut ya. Nah, berarti apa? Hukum Islam otomatis juga diberlakukan. Dan juga melarang. Kemudian yang tadi ada juga teori receptio in complexu, yaitu ini terutama sudah masuk di zaman Belanda, sudah ada di Indonesia ya, mulai dari VOC dulu. Jadi setelah kemudian VOC berubah menjadi pemerintah ya, secara resmi menjadi jajahan atau koloni ya, koloni dari Belanda, hukum Islam itu juga diberlakukan untuk golongan Islam. Ya, itu waktu itu kalau ada pengadilan yang tetap dikendalikan oleh Belanda, di situ ada bantuan dengan hakim dari kelompok Islam atau hakim atau ya kadi Islam itu. Kemudian yang ketiga adalah teori resepsi. Ya, ini yang dikemukakan oleh Snokhorgenje ya. Saudara bisa lihat ya, seorang orientalis yang seringkali di Islam kita juga sering istilahnya juga mengecam ya apa yang dilakukan oleh Snokhorgenje itu, karena justru itu melakukan perusakan ya terhadap esensi dari Islam itu sendiri. Ya, kalau teori resepsi ini menyatakan bahwa hukum Islam itu berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat, ya, khususnya sebagai hukum adat. Nah, saudara sekalian, hukum teori yang resepsi ini banyak, terutama banyak orang ya atau kalangan, terutama tokoh yang ya, tokoh hukum adat yang kita kenal di sini, ada namanya Hazairin, itu menyebut teori resepsi itu justru sebagai teori iblis gitu ya. Dan kenapa itu dikatakan begitu? Karena teori resepsi itu justru yang kemudian memporak-porandakan keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Misalnya saudara lihat di sini yang pertama ya, melalui Statblad 1915 itu ya, yang diberlakukan sejak Januari 1919 itu sama sekali tidak memasukkan unsur-unsur fikih jinayah ya, seperti hudud ya, kemudian kisos dalam lapangan hukum pidana. Nah, nanti ya, hukum pidana yang berlaku sepenuhnya mengambil alih WVS ya, atau Wetboek van Strafrecht, atau yang kita kenal sekarang menjadi KU, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian pemerintah Hindia Belanda berusaha menghancurkan hukum Islam ya, menghancurkan hukum Islam. Oh, maaf, ini kok bisa keluar ini. Menghancurkan hukum Islam tentang ketatanegaraan dan politik dengan cara melarang pengajian yang menyangkut hukum tata negara dan penguraian Al-Quran serta hadis yang berkenaan dengan politik dan kenegaraan. Nah, ini saya kira juga saudara bisa lihat ya, situasi yang sekarang ini, kalau kita ngomong tentang sistem pemerintahan Islam ya, bagaimana dibicarakan, didakwahkan, atau yang kita kenal dengan istilah imamah ya atau khilafah, itu kemudian sekarang pun menjadi masalah tersendiri ya, seolah-olah wah ini materi akan melakukan apa ya, seperti melakukan makar, kemudian melakukan macam-macam lah ya, kemudian ya yang mendakwahkan kemudian ditempeli dengan radikal ya, macam-macam ya. Itu yang terjadi sekarang. Ternyata dulu ya, ketika zaman Belanda pun itu sudah terjadi demikian. Kemudian yang ketiga, kenapa dikatakan ini teori iblis ya, bidang fikih muamalah juga dipersempit ya, dengan membatasi pada hukum perkawinan dan kewarisan ya, disertai usaha agar hukum kewarisan tidak dijelaskan kepada kaum muslimin. Nah, sekarang pun kita juga mengenal ya saudara sekalian, tadi sudah disinggung oleh moderator, bahwa untuk
di pengadilan agama pun ya sampai sekarang ini ya termasuk juga saudara lihat ada namanya kompilasi hukum Islam ya KHI, itu juga lebih banyak bicara hanya sekedar persoalan perkawinan dan kewarisan ya, hanya sebatas itu. Sedangkan yang dimaksud dengan tadi fikih jinayah itu sama sekali enggak berlaku, kecuali ada beberapa ya, sedikit ya, itu yang berlaku di Aceh. Ini saya punya bukunya, ini satu tebal, saya diberikan satu buku yang tebal sekali yang berisi tentang konun yang tadi sudah disinggung oleh moderator juga ya. Jadi konun Aceh, tapi juga sampai sekarang yang kita sebut dengan kisos ya, hudud itu tidak sepenuhnya bisa diberlakukan di sana. Dulu terbuka, bahkan kemudian saya dengar ditarik mulai ke ruangan ya, misalnya mencambuk itu dulu terbuka, nggak tahu sekarang saya dengar kabar itu mulai ditarik ke ruangan ya. Mestinya kalau hukum Islam itu hukuman itu disaksikan secara umum ya, kisos pun itu mestinya dilakukan secara umum ya, maksudnya di tempat umum disaksikan banyak orang ya, tidak di ruangan tertentu. Ya, untuk apa? Ya, terutama untuk menimbulkan efek namanya efek jera kan itu. Nah, kemudian ada teori lain yang kita sebut dengan, yang disebut dengan teori resepsi exit. Nah, dikatakan oleh Hazairin juga ya, yang itu juga ya intinya teori resepsi exit itu sebenarnya harus exit dari teori resepsi itu. Kenapa? Karena teori resepsi itu ternyata bisa dikatakan justru memporak-porandakan hukum Islam, terutama keberlakuan di Indonesia. Maka menurut Hazairin kita harus exit nih dari teori resepsi ini. Nah, gitu. Kemudian ada dikembangkan untuk mengkontra dari teori resepsi Snok-Horgenje tadi, ada juga ahli yang bernama Sayuti Talib itu mencoba untuk mengajukan teori resepsio a contrario. Nah, artinya di situ hukum adat ya itu hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh masyarakat. Nah, ini harus kita pahami juga ya. Jangan kadang-kadang kita malah karena istilahnya, wes pokoknya kita ini kan Islamnya kan Islam Nusantara, misalnya ya, umpama loh ya berpikir begitu, ya Islam itu harus disesuaikan dengan adat. Nah, ini malah terbalik. Kalau menurut teori resepsio a contrario tadi, justru hukum adat itu berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh masyarakat atau hukum Islam kita. Nah, saya mikirnya begitu ya, bukan malah sebaliknya demikian ya. Itu ya saudara sekalian tentang teori-teori yang jadi tentang penerimaan bagaimana Islam itu berlaku di sana. Oleh karena memang kita menghadapi ya benturan-benturan intrusikan hukum Islam ke dalam hukum nasional ya, memang kita memang perlu untuk melakukan yang disebut dengan jihad politik. Nah, ini jangan dikira wow itu apa namanya ekstremis atau apa, enggak ya. Jihad itu bisa di bidang ekonomi, bidang politik, bisa melalui perang, bisa melalui ya macam-macam ya, bidang sosial bisa dilakukan. Nilai-nilai Islam itu tadi dikatakan mewujud ya. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan termasuk bernegara. Karena kita punya komitmen semacam itu. Dulu ketika Undang-Undang Dasar 45 sampai kemudian ditetapkan kembali ya 59 itu dengan dekret presiden itu, Pak Karno pernah membicarakan tentang ini. Jadi oke, sekarang kita terima Undang-Undang Dasar 45 ini ya, kalau dulu di awal, kalau nanti memang situasi sudah memungkinkan, silakan nanti saudara-saudara mengisi itu ya perwakilan-perwakilan kita gitu ya, dewan-dewan perwakilan kita dengan orang-orang Islam, dengan orang apa namanya DPR anggota DPR Islam, MPR Islam. Nanti hukum Islam ya gitu ya, diharapkan bisa dilaksanakan di tataran pemerintahan pun bisa dilakukan. Tapi ya sampai sekarang saudara tahu, meskipun kita ini mayoritas ya Muslim, saudara lihat sendiri. Bahkan di pemerintahan pun juga saya yakin juga mayoritas Muslim, tapi
banyak beberapa peraturan-peraturan yang kita ini malah justru kecolongan. Nah, yang terakhir kemarin yang cukup heboh itu kan bagaimana penanaman modal ya, terutama dibukanya investasi industri baru ya di bidang miras, ya minuman yang mengandung alkohol di 4 provinsi, terutama di Bali, Sulawesi Utara, kemudian Papua dan NTT. Nah, itu baru permulaan itu sebenarnya. Nanti yang lainnya ada itu ketentuan di lampiran 3 Perpres 10/2001 itu yang menyebutkan bahwa gubernur juga dapat mengajukan, ya maksudnya gubernur lain ya selain 4 tempat tadi dapat mengajukan permohonan untuk dibukanya industri, ya investasi industri di bidang miras ya kepada BKPM. Nah, jadi nanti bisa seluruh provinsi bisa ada berdiri tentang perusahaan-perusahaan miras. Gitu. Kita bisa bayangkan itu kalau kita nggak bising ya, ada bising juga ada buzzing ya, buzzing di medsos. Wah ini Perpres itu akan melenggang ya dengan santainya ya, kemudian berdiri ya perusahaan-perusahaan baru tentang miras dan kita menyatakan iya. Padahal kita tahu agama manapun itu bertentangan dengan atau maksudnya menentang atau mengharamkan minum-minuman keras itu ya, umatnya untuk mabuk dan sebagainya itu dilarang. Nah, kok kita ini padahal kita sudah mengklaim ya sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Itu sebenarnya mencerminkan apa? Negara kita itu negara religious nation state. Loh kan begitu. Kok agama kita melarang ya, kok malahan buka investasi industri baru miras ya. Nah, jadi memang secara harafiah ya jihad politik itu bisa dikatakan sebagai jihad yang dilaksanakan dalam rangka memperoleh kekuasaan Islam di muka bumi. Itu secara teoretik ya saudara sekalian ya. Tapi ya tentu penegakan pemerintahan Islam dan seterusnya yang dimaksud itu kan kalau bisa ya mestinya ini ya kalau kita ngomong tentang demokrasi saja, tentang demokrasi atau kita persempit dengan numerik demokrasi. Kalau sebagian masyarakat itu besar ya, tadi saya katakan 90% tadi Muslim, apakah itu tidak mungkin kalau hukum yang dijalankan adalah hukum Islam? Nah, itu loh. Itu kadang-kadang ini dari sisi demokrasi aja kita ini nggak bisa kita terima itu. Maksud saya kok bisa ya mayoritas tetapi hukumnya malah disio-sio misalnya ya, malah di yang memperjuangkan misalnya berlakunya itu malah kita sendiri umat Islam sendiri yang wong Jawa mengarahkan nio-nio ya, malah mempersekusi ya, mendiskreditkan dan seterusnya. Lho iki piye nalari? Dalam bidang ekonomi misalnya, apakah kita nggak bisa menerapkan ekonomi Islam? Nah, kita harus berpikir dan bisa, mosok nggak bisa gitu loh ya. Atau kita nggak punya tuntunan, masa Islam nggak ada tuntunan dalam berekonomi Islam? Masa Rasul dan Allah tidak memberikan tuntunan dalam pemerintahan? Mestinya bisa juga begitu, saudara sekalian ya. Nah, ini maka kita perlu untuk melakukan jihad politik itu terus-menerus ya, sampai bagaimana kita bisa